Horas, salam sejahtera bagi seluruh sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Selasa 4 Februari 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 126, bait yang pertama dan yang keempat. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang yang membagi-bagikan sembako kepada rakyat kecil. Ada orang yang memberi tempat terhormat kepada orang kaya. Ada orang yang melakukan donor darah. Apakah semua itu dapat disebut perbuatan baik? Mungkin kita akan menjawab dengan segera, ya, tentu itu perbuatan baik. Surat Yakobus pasal 2 ayat 8 menyatakan kepada kita bahwa yang disebut berbuat baik adalah jika kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Firman Tuhan ini memberi suatu patokan tentang apa yang disebut berbuat baik, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Seperti diri sendiri, itulah patokannya. Jika tidak demikian, apa yang seseorang lakukan walaupun nampaknya adalah perbuatan baik, masih dapat diragukan kebenarannya bahwa ia telah berbuat baik. Ada orang yang membagi-bagikan sembako bukan karena dia mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, melainkan mengasihi dirinya sendiri dengan memanfaatkan sesama, yaitu karena dia ingin mendapat dukungan menjadi anggota dewan atau kepala daerah. Sebagai manusia, kita tentu tidak mau dimanfaatkan orang lain dengan berpura-pura membagi sembako kepada kita. Karena itu yang disebut berbuat baik adalah jika kita memberi secara tulus, karena kita mau yang kita beri itu tercukupi kebutuhannya, sekalipun sementara dan terbatas. Sama seperti diri sendiri yang menginginkan kita dibantu karena kita memang membutuhkan bantuan, bukan karena kita dimanfaatkan. Ada orang memberi tempat terhormat kepada orang kaya yang telah banyak menyumbang misalnya. Namun, ia menyingkirkan atau menolak orang yang miskin karena dianggap tak bermanfaat bagi dirinya. Perbuatan tadi tentu bukanlah perbuatan baik, karena bukan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Sebagai manusia tentu kita tidak mau disingkirkan atau ditolak dalam sebuah acara hanya karena kita tidak punya apa-apa untuk disumbangkan. Itulah sebabnya perbuatan tadi bukanlah perbuatan baik. Sebagai manusia,
Kita ingin agar kita mendapat penghormatan yang selayaknya sebagai manusia. Sebagai manusia kita tidak ingin dinilai berdasarkan penampilan luar kita maupun berdasarkan kekayaan yang kita punya. Sebagai manusia, kita menginginkan segala hak kita dihargai dan dipenuhi. Kita tidak mau dianggap sebagai objek untuk dimanfaatkan, dan seterusnya dan sebagainya. Karena itu berbuat baik adalah mengasihi sesama sebagaimana kita ingin dikasihi. Berbuat baik ukurannya adalah apa yang kita mau agar dilakukan orang lain kepada kita, kita melakukan yang sedemikian kepada sesama. Kasih yang sedemikian telah diteladankan oleh Kristus bagi kita. Ia mati di kayu salib semata-mata supaya kita diselamatkan. Tidak ada agenda pribadi yang tersembunyi, murni karena Ia mengasihi kita, manusia. Sahabat Carpe Diem dikasihi Tuhan, kita adalah pribadi yang telah dikasihi oleh Allah. Allah bahkan memberikan anaknya yang tunggal sebagai kurban penebusan dosa kita. Sungguh besar perbuatan baik Allah itu bagi kita orang yang berdosa ini. Karena itu firman Tuhan hari ini meminta kita juga berbuat baik kepada sesama, yaitu dengan mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Dan itulah yang menjadi hukum yang terutama dari Allah. Berbuat baik secara tulus tanpa agenda tersembunyi, sebagaimana kita juga menginginkan orang berbuat baik secara tulus bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih-Mu dan Kau berbuat baik yang begitu besar bagi kami dengan memberikan anak-Mu sebagai kurban penebusan dosa kami. Kiranya Engkau menolong kami juga untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri, sehingga kami juga berbuat baik bagi sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.